是我的力量，现在我将一一收回。此生七绝第一。我说过，我会和你并肩战斗。 Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Hitam dan merah memenuhi seluruh dunia, suhu meningkat dengan cepat dan lava merah tua mengalir keluar dari tanah. Tiba-tiba secercah cahaya ungu menyala tanpa diduga di udara. Cahaya itu menggantung di sana, lalu perlahan menyebar ke dua sisi dan membentuk sebuah pintu. Dua sosok bergandengan tangan muncul di dunia hitam dan merah ini. Seorang pria muda yang ditutupi baju besi putih kristal, mengenakan mahkota yang dihiasi 9 berlian tampak mempesona. Begitu dia muncul, cahaya putih kristal dengan mudah menghalangi aura kotor di dunia hitam dan merah ini. Wanita di sebelahnya tampak lebih aneh. Dia sangat cantik dan rambutnya yang panjang melambai, tergantung di udara. Aura pemurnian yang segar keluar dari tubuhnya, yang memurnikan aura kotor di sekitarnya dalam jarak 1 meter. Akhirnya kami menemukan tempat dengan jejak darah Hao Yue. Pria di baju besi itu adalah Long Hao Chen dan wanita di sebelahnya adalah Chai Er. Chai Er berkata dengan lembut, "Hao Chen, jangan terburu-buru. Bertindaklah sesuai dengan pesan Hao Yue. Jika dia bereinkarnasi, dia seharusnya berada di suatu tempat di dunia ini." Long Hao Chen mengangguk dan berkata, "Hao Yue pasti akan bereinkarnasi." Rune segel yang ditinggalkannya tidak hanya meningkatkan level latihanku lebih dari 999.999 poin kekuatan spiritual dan memperbaiki levelku, tetapi juga memberitahuku bahwa dia akan bereinkarnasi. Jika aku tidak salah, rune yang dijatuhkannya padaku adalah untuk memberitahuku untuk menyegelnya di kehidupan selanjutnya. Bahkan jika Austin Griffin telah meninggalkan sedikit jiwa kehancuran di tubuh Hao Yue, selama aku dapat menyegel level latihannya, dia tidak akan tumbuh cukup kuat untuk memiliki kepala ke-9. Dengan begitu, tidak akan pernah ada dewa kemarahan surga dan Ki Meila berkepala 9. Hari itu Long Hao Chen, Hao Yue, dan Kaisar Dewa Iblis akhirnya membunuh Austin Griffin. Hao Yue juga terbunuh dan dia meninggalkan rune ini kepada Long Hao Chen untuk membantunya memperbaiki levelnya. Itu berarti Long Hao Chen tidak perlu khawatir tentang penurunan levelnya setelah mencapai level dewa. Kaisar Dewa Iblis bunuh diri dan membawa serta surat terakhir istrinya untuk menemukannya. Setelah Kaisar Dewa Iblis meninggal, klan Iblis kehilangan pemimpin mereka dan pilar Dewa Iblis. Kekuatan mereka seperti yang dikatakan oleh Kaisar Dewa Iblis, menghilang seiring berjalannya waktu. Long Hao Chen terbangun dari koma dan berdiskusi dengan Agares. Agares kemudian kembali ke klan Iblis, mengatur sisa klan Iblis, dan memimpin mereka menuju sisi laut. Mereka mengembalikan setengah dari tanah kepada manusia terlebih dahulu dan seiring berjalannya waktu, klan Iblis tanpa pilar akhirnya akan berasimilasi dengan manusia. Setahun berlalu dengan cepat. Long Hao Chen dan Chai Er, Sima Siap dan Little White Flower, Lin Xin dan Li Xin, Han Yu dan Wei Yang, Zhang Fangfang dan Wang Yuan, Chen Yinger dan Yang Wenzhao semuanya menikah. Di bawah bujukan Long Hao Chen, Bai Yue yang menderita secara fisik dan mental akhirnya memilih untuk memaafkan Long Xingyu. Long Xingyu membawanya kembali ke kota Aoding dan menetap di sebuah rumah kecil di Gunung Aoding. Long Xingyu juga mengakhiri kontrak antara dirinya dan tahta ilahi tertutup malapetaka dan pembantaian dan menyerahkan tahta kepada Yang Wenzhao. Dia berkata bahwa dia akan menebusnya kepada Bai Yue dengan sisa hidupnya dan bahwa dia bukan lagi ksatria ilahi tertutup, tetapi suami Bai Yue. Ketika Long Xingyu mengabdikan hidupnya untuk Long Hao Chen, baik Bai Yue maupun Long Hao Chen memaafkannya. Bagaimanapun, darah lebih kaya daripada air. Setelah pertempuran, Long Hao Chen menikmati reputasi besar di Federasi Kuil dan diakui sebagai pahlawan pertama dalam sejarah manusia. Dalam waktu 1 tahun, setelah menikah, Long Hao Chen bekerja keras untuk mengambil alih tanah yang dikembalikan oleh klan Iblis dan menangani semua urusan internal di Federasi Kuil dengan bantuan dari ke-6 senior kuil. Semuanya berada di jalur yang benar sekarang. Kemudian Long Hao Chen mengusulkan untuk menerapkan sistem pemilihan pada posisi ketua federasi. Setiap 5 tahun, Kongres Federasi akan mengadakan pemilihan dan memilih ketua, wakil ketua, dan anggota Kongres baru, paling banyak 2 periode berturut-turut. Kegelapan berakhir tetapi tanah itu tidak kembali damai sepenuhnya.
Long Hao Chen harus melanjutkan posisi ketuanya. Untungnya, dia membuat rencana untuk pekerjaannya dan setelah 9 tahun, dia akan sepenuhnya bebas. Dia memutuskan untuk membawa Chai Er untuk berkeliling dunia. Bagi Long Hao Chen, penyesalan terbesar adalah Hao Yue. 1 tahun telah berlalu, Hao Yue, jika bereinkarnasi dengan sukses, seharusnya sudah kembali sekarang. Dan Long Hao Chen bersiap untuk reinkarnasi Hao Yue. Long Hao Chen dan Chai Er berhenti di udara dan dia berteriak panjang. Setelah setengah jam, 10 kaisar mayat hidup berkumpul. Merasakan tekanan kuat Long Hao Chen, 10 kaisar itu membungkuk dan memberi salam. Long Hao Chen berbicara kepada mereka selama setengah jam dan para kaisar itu pergi. Apakah mereka benar-benar dapat dipercaya? Chai Er menatap Long Hao Chen dengan tatapan khawatir. Bagaimana jika mereka menyakiti Hao Yue ketika mereka menemukannya? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak mengerti hati mereka. Mereka akan melakukan segalanya, bahkan membakar api jiwa mereka agar dunia ini kembali hidup. Austin Griffin lah yang menghancurkan dunia ini. Kami datang kali ini untuk menebus dosa Hao Yue. Aku percaya para kaisar mayat hidup ini tahu cara berhitung. Biarkan mereka memulai pencarian mereka dan kami juga akan memulai pencarian kami. Long Hao Chen menuntun Chai Er dan mereka jatuh ke tanah. Dia merasakan udara dipenuhi racun di dunia hitam dan merah ini. Kehancuran selalu jauh lebih mudah daripada penciptaan. Sebuah lampu hijau menyala. Dewa Roh, Ye Xiaolei diam-diam merangkak keluar dari berlian abadi di dada Long Hao Chen. Ini tempat yang kau sebutkan. Udara yang sangat kotor. Bisakah kita benar-benar menemukannya di sini? Long Hao Chen mengangguk dengan tegas dan berkata, aku yakin begitu. Demi Hao Yue dan agar pesawat ini mendapatkan kembali hidupnya, aku akan mencoba yang terbaik. Ye Xiaolei mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Kau memiliki aura dewa penciptaan dalam baju besi ini. Jika ada satu orang yang bisa melakukan ini, itu adalah kau. Long Hao Chen tersenyum dan berkata, mari kita menjadi dewa penciptaan di tempat ini. Chai Er meletakkan tangannya di depan dadanya dan teratai putih bergerak di udara, satu per satu. Lingkaran cahaya putih secara bertahap memurnikan udara kotor. Dalam waktu singkat, ruang seluas 3.000 meter persegi dan lebar 1.000 meter telah dimurnikan sepenuhnya oleh aura domain pemurnian. Udara telah disegarkan. Long Hao Chen bergerak cepat seperti kilat dan bumi mengeluarkan suara guntur yang besar. Tanah hitam itu jatuh dan retakan lava jatuh dan disegel oleh Long Hao Chen dengan paksa. Kemudian potongan-potongan besar lumpur menyebar dari langit, yang merupakan lumpur dari tanah iblis suci. Bau tanah yang segar memenuhi ruang seluas 3.000 meter persegi ini. Tubuh Ye Xiaolei bersinar dengan cahaya hijau dan aura kehidupan disuntikkan ke dalam bumi ketika mereka jatuh dari langit ke tanah. Tanah hitam digantikan dengan tanah kuning dan aura kehidupan yang kaya berakar dalam di tanah. Long Hao Chen berteriak ke langit dan seberkas cahaya keemasan dilepaskan darinya dan naik ke langit seperti matahari keemasan yang tergantung di udara. Kekuatan spiritual yang kuat itu terpaku di langit dan mengeluarkan aura cahaya. Pada levelnya, matahari kecil yang dibuatnya dapat bertahan setidaknya selama 1 bulan. Long Hao Chen menyebarkan benih ke tanah dan kemudian menyiramnya. Air jatuh dengan lembut ke tanah seperti hujan. Setelah menyelesaikan semua ini, Long Hao Chen melepaskan sihir hujan suci dan membuat hujan emas mulai turun lagi. Sementara itu, Raja Eastern dipanggil untuk menyebarkan aura kehidupan ke ruang ini bersama dengan Ye Xiaolei. Benih hijau tumbuh dengan cepat di tanah. Di bawah irigasi aura kehidupan, matahari, dan air, benih itu tumbuh sangat cepat. Bibit pohon tumbuh lebih dalam dan ketika menyerap aura kehidupan, mereka mengeluarkan aura kehidupan mereka sendiri. Long Hao Chen memilih bibit tanaman yang paling kuat dan paling hidup yang dapat tumbuh di lingkungan yang keras. Setelah 1 jam, sebuah hutan diam-diam muncul di tanah ini dan bersinar dalam cahaya. Mereka secara otomatis memurnikan udara di tempat yang diselimuti oleh wilayah pemurnian ini. Banyak mayat hidup berkumpul di dunia hijau ini dan emosi yang tak terlukiskan menari-nari dalam api jiwa mereka. Ksatria penghakiman dan raja penyihir datang bergandengan tangan. Mereka melihat ke tanah hijau dan merasakan aura kehidupan yang kuat. Mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun karena kegembiraan. Long Hao Chen melihat mayat hidup di luar wilayah pemurnian dan berkata dengan suara rendah, Austin Griffin menghancurkan alam ini dan aku di sini hari ini untuk menebus dosanya. Ini baru permulaan. Aku akan berbicara dengan tindakanku untuk membuktikan kepadamu bahwa aura kehidupan akan tumbuh lagi di alam ini.
Abu kotor dan awan beracun menghalangi matahari yang sebenarnya. Aku berencana untuk menggunakan 10 tahun untuk memurnikan tempat ini dan membersihkan semua hal yang kotor, dan kemudian membiarkan matahari yang sebenarnya kembali ke dunia ini. Alam ini tidak kekurangan air. Air itu tersembunyi jauh di dalam tanah oleh lava dan lumpur. Aku percaya bahwa saat ketika tempat ini mendapatkan kembali kehidupan akan segera datang ketika aku mengeluarkan air dari tanah dan matahari dari langit. Aku Long Hao Chen bersumpah dalam tahun-tahun kehidupanku, akan membiarkan tempat ini memulihkan aura kehidupannya dan sistem rantai makanan. Aku akan membuatnya bekerja dan berevolusi lagi. Aku tidak yakin berapa lama ini akan memakan waktu, tetapi yang bisa kukatakan adalah aku akan melakukan yang terbaik. Hao Yue mungkin telah bereinkarnasi di dunia ini atau mungkin tidak akan pernah bereinkarnasi. Tetapi tidak peduli apapun, janjiku kepadamu tidak akan berubah. Aku hanya berharap bahwa jika kamu menemukannya, tolong sembunyikan dia dengan baik dan jangan menyakitinya. Suatu hari aku akan memenuhi semua janji dan pada saat itu tolong kembalikan Hao Yue kepadaku. Jelas. Ksatria penghakiman dan raja penyihir terbang perlahan dan melihat pohon-pohon yang tumbuh. Mereka kemudian berlutut dengan satu kaki di tepi domain pemurnian. Kamu adalah dewa penciptaan kami, aku bersumpah demi api jiwaku bahwa jika Austin Griffin bereinkarnasi, kami akan membawanya kepadamu. Long Hao Chen dengan cepat keluar dari domain pemurnian dan berkata, terima kasih atas kepercayaanmu, aku akan memenuhi janjiku. Sekarang biarkan aku kembali bekerja. Jika memungkinkan, tolong minta bawahanmu untuk membantu menyalakan api kehidupan lagi di tempat ini. Siap. Semua makhluk undead membungkuk kepada Long Hao Chen saat Night of Judgment memberikan perintahnya. Long Hao Chen melihat ke kejauhan dan bergumam, Hao Yue, aku di sini. Di mana kamu? Ribuan meter jauhnya dari sini, di sebuah gunung kecil, dengan suara batu yang beradu dengan tanah, sebutir telur yang memancarkan cahaya ungu redup jatuh. Cangkang telur itu pecah dan kepala kadal segitiga kecil itu berjuang untuk keluar.